Ya baik, untuk hari ini kita akan berlatih apakah soal yang kita buat sesuai dengan kaidah atau tidak. Bisa kita lihat soal dari nomor 1. Silahkan dari Dina boleh dibaca bahwa soal di sini contoh soalnya kurang baik. Nah, menurut kalian kurang baiknya apanya yang salah dari soal yang disajikan di sini? Coba. Boleh dibaca dulu. Joni kehilangan uang sebesar Rp25.000 dan dia menuduh Jono yang telah mencurinya. Penyakit hati yang dilakukan Joni adalah. Nah, ini soal ini dianggap kurang tepat. Apanya yang salah coba? Boleh yang lain juga bantu bahwa soal seperti ini baik dilihatnya itu baik pokok soalnya atau pilihan jawabannya. Ada yang salah nggak dengan contoh soal seperti ini dan pilihan jawaban seperti ini coba? Ada unsur Kenapa? kejahatan, penuduhan gitu. Ada unsur penuduhan. Coba apanya yang salah? Bisa yang lain? Redaksi soal maksudnya coba di sini coba lebih teliti lagi dibaca ya. Penyakit hati. Nah ini jadi yang salahnya itu pengecohnya tidak berfungsi. Jadi yang salahnya itu pengecohnya tidak berfungsi. Kan biasanya pengecoh itu harus di sini kan ada pilihan B husnudzon ya. Husnudzon itu sifat terpuji, sedangkan yang lainnya suudzon, hasud, hianat itu adalah sifat tercela. Nah, dalam pilihan jawaban itu sebaiknya kan anak kalau ada sesuatu yang beda, kayaknya ini jawabannya. Nah, jadi kalau positif semua pilihan jawaban itu, kalau negatif semua gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang berbeda misalkan dari yang lainnya. Paham nggak? Ya, ini ya. Baik, kita lanjut pada soal nomor 2. Silahkan Hana. Nah, ini contoh soalnya kurang baik. Kenapa? Dibaca. Iya, dibaca. Yang keras ya semuanya bacanya. Kecuali anak laki-laki, paman dari pihak paman semua, saudara sepupu boleh menikahi wanita sepupunya. Tidak diperbolehkan anak laki-laki, paman dan pihak bapak menikah dengan wanita sepupunya karena. Nah, coba ada yang salahnya apanya? Coba apakah di pokok soalnya atau di pilihan jawabannya yang salahnya? Coba perhatikan. Gimana? Soalnya kurang jelas gimana? Langsung kecuali nggak ada penjelasan, hanya dijelasin dulu. Jadi anak laki-laki paman dari pihak bapak semua saudara sepupu. Aman pakai kecuali ya, pakai iya gini curak tenang maksudnya. Jadi soalnya teh dalil gitu maksudnya. Tapi mah teu jawab kecuali nya bakaran tuh macam. Nah, ini yang benarnya itu ya, jawaban kalian yang benarnya itu di pokok soal jangan mengandung pernyataan yang sifatnya negatif ganda. Udah ada kecuali, nggak boleh ada tidak. Kan itu ada negatif ganda, ada negasi ganda. Nya kecuali, nya tidak. Nah, itu yang salahnya itu gitu. Jadi dalam membuat pokok soal kalian nanti jangan sampai mengandung pernyataan yang sifatnya negatif ganda. Kalau kecuali ya kecuali, kalau tidak ya tidak misalkan. Nah, itu jangan ya. Baik, di soal nomor 3 silahkan Syifa. Soal ini kurang tepat, alasannya apa? Najis yang kita yakini adanya tetapi sudah tidak nampak lagi wujudnya, baik bau maupun rasanya, seperti air kencing yang sudah lama sering disebut. Nah itu coba kamu tanda baca adanya. Tanda bacanya menurut Syifa. Satu lagi menurut yang lain, ada apa yang salah? Coba lebih teliti lagi dibaca dari atas, coba. Banyaknya. Nah, eta komanya enak baca lagi. Apa? Soal ini kurang baik alasannya?
Nah, sudah dicoba dijawab ya oleh Syifa sekarang dari Ibu bahwa soal di sini kurang tepatnya itu karena antara indikator dengan pokok soal tidak matching gitu. Jadi dalam membuat soal itu harus sesuai dengan indikator. Coba kalian perhatikan indikatornya apa? Ditampilkan satu, ini lihat indikatornya, ditampilkan satu contoh kondisi siswa mampu melakukan tata cara menghilangkan najis. Ari di indikator tata cara, ari di soal malah bukan tata caranya ya malah jenisnya gitu. Nah itu jadi contoh soal tersebut kurang baik karena soalnya tidak sesuai dengan indikator gitu. Jadi soal naroskeun najis yang kita yakini bla 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 gitu ya. Sedangkan yang akan diukur itu adalah tentang tata caranya. Nah, jadi nanti kalau kalian bikin soal antara indikator dengan pokok soal harus matching. Kalau di indikatornya pengertian berarti di pokok soalnya pengertian. Kalau di indikatornya tata cara berarti di pokok soalnya tata cara. Nah, baik, bisa dipahami yang ini ya. Nah, sekarang nomor selanjutnya silahkan Zulfa. Seorang cendekiawan muslim terkenal di bidang astronomi adalah Seorang cendekiawan muslim yang terkenal di bidang astronomi adalah iya betul. Jadi setiap soal itu harus hanya memiliki satu jawaban yang benar. Tapi di sini di pilihan jawaban soalnya ada dua jawaban yang benar ya. Al-Kindiyah, Al-Bataniyah. Nah ini soalnya kurang tepat ketika di pilihan jawabannya ada dua soal yang benar, yang sama. Selanjutnya Rizka, ini contoh soalnya kurang baik, alasannya kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bertujuan sekali. Tapi jawabannya tulisannya banyak iya. yang berwasiat dalam kebaikan. Emang tawasau tawasau berarti apakah di pilihan jawaban atau di pokok soalnya yang tidak tepatnya yang mana coba? Dari soalnya beda. Di dalam Berarti Al-Quran betul Bu, ininya apa namanya jawabannya semuanya betul. jawabannya semuanya betul kata Rizka. Iya, aku. Iya. Salah mengenal. Kalau misal jawabannya betul semua, berarti kenapa ada soal ini nggak ada yang bisa dijawab kecuali Nah ini analisisnya udah pada bagus. Misalkan kata Rizka, misalkan kalau soal seperti ini kayaknya semua jawabannya benar. Tapi yang lain yang udah sangat mengenal Al-Hujurat ayat 13 misalkan siga nama B kan lita arofu misalnya. Nah karena pokok soalnya tidak jelas, surat naun itu di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 misalkan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa teh Allah menciptakan laki-laki dan perempuan teh tujuannya apa? Kalau itu udah jelas. Kalau ini kan kayak gini berarti tadi kata Rizka, iya masih kan memberi ketenangannya benar misalkan tawasau bil haq betul misalkan. Nah itu. Jadi yang salahnya itu di pokok soalnya tidak jelas. Kalau Quran, kalau undang-undang pasal berapa ayat berapa, kalau Quran surat apa ayat berapa harus jelas. Selanjutnya Nuri, ini yang ini apanya yang salah? Ya, di dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 96 dinyatakan bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia adalah apa? Apanya yang salah? Apakah di pokok soal atau di pilihan jawaban? Apanya yang salah di pilihan jawabannya? itu yang kan ari anu kahiji babu jami ari anu kadua mah ge jauh tempat kan anu didirikan Nabi Ibrahim terus ari balik Maqdis di Palestina apa bade jami ku jami sadayana tempat-tempat sadayana nu kadua kita bisa salah
Ya, sudah bagus ya analisisnya, itu juga bisa. Tapi yang paling tepat di sini adalah bahwa ada sebuah kaidah ketika membuat soal itu, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja gitu. Jadi seperti ini pilihan jawaban, kan jawabannya cuma misalkan Baitul Maqdis saja. Kan nggak usah ada Baitul Maqdis di Palestina, itu nggak penting. Misalkan Baitullah yang didirikan Nabi Ibrahim, udah aja Baitullah, semua orang udah paham. Masjid Kuba nggak mesti didirikan oleh Nabi Muhammad. Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Al Arqam. Jadi dalam kaidahnya itu bahwa pokok soal dan pilihan jawaban harus pernyataan yang diperlukan saja. Ya. Kemudian selanjutnya ini coba Fitri, apanya yang salah? Yang kerasnya ini lagi direkam nih, agak keras, coba supaya masuk ke sini. Sumber hukum Islam terdiri dari Quran, hadis, dan ijtihad. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 6, rukun wudhu itu ada 4. Sementara yang kita tahu rukun wudhu itu ada 6. 2 rukun wudhu yang lainnya bersumber dari apa? Apanya yang salah? Itu ayat hadis, ayat ijtihad, ayat Al-Quran. Ayat hadis, ayat ijtihad, ada Al-Quran. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau hanya kan disebutkan dari Al-Quran ada 6 rukun wudhu, sedangkan di hadis dan ijtihad gak disebutkan ada berapa rukun wudhu teh. Jadi Kalau mau tentang Al-Quran ya Al-Quran gitu. Kalau mau dijelaskan secara rinci berarti dari Al-Quran ada 6, tapi dari hadis ada berapa, dari ijtihad ada berapa gitu. ya udah dicoba ya dijawab. Udah dicoba dijawab berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Nah, ini yang salahnya itu adalah jawabannya gimana? Itu ijtihad para ulama sahabat. Oh, itu mah fatwa para sahabat ngegejlok gitu. Al-Quran, hadis Nabi itu mah harusnya C itu ke A. Tipe itu. Nah, ini jawaban yang benarnya itu adalah bahwa pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi di pokok soal itu kan jawabannya ini hadis kan, jawabannya pasti hadis. Jadi di pokok soal itu jangan kayak ngasih clue ke anak-anak teh, misalkan sumber hukum Islam terdiri dari Quran, hadis, nah, itu disebutin nggak boleh. Jadi kan jawabannya misalkan pasti jawabannya dari hadis Nabi. Nah, itu pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, itu nggak boleh, ya. Baik, selanjutnya di soal berikutnya siapa itu? Astri, silakan Astri. Belum, ini belum, beda. Ya, apanya yang salah Astri? Seorang cendekiawan muslim yang terkenal di bidang astronomi adalah A. Al-Kindi, B. Al-Ghazali, C. Gus Dur, D. Ar-Razi. Apanya yang salah dari bentuk soal dan pilihan jawaban seperti ini? Jawaban. Apa pilihan jawabannya? Gus Dur itu Bu, lamun bade jadi ilmuwan yang dahulu jangan ada ilmuwan. Jadi soal jawaban. Tidak. Iya, Sipa bagus ya analisisnya. Jadi betul ada C ujung-ujung Gus Dur gitu ya. Jadi pilihan jawaban itu harus homogen, harus logis dari sisi materi. Nah, di sini kan pilihan C ya Gus Dur tidak homogen. Yang pertama tidak homogen dari segi materi karena pilihan jawaban tersebut tidak ada kan dalam materi peran cendekiawan muslim dalam sejarah misalkan. Yang ada itu dalam sejarah itu yang semasa Al-Kindi, Al-Ghazali, Ar-Razi. Nah, itu jadi ada tidak homogennya dari sisi materi. Selanjutnya kembali ke Dina. Coba ini apa yang salah? Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dibukukan atas usulan
Coba apanya yang salah? Apa jawabannya apa? Semua jawaban salah. Jadi gimana? Ada nama. Ya. Nah itu jadi bukan sudah bagus ya, analisisnya udah bagus. Jadi pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua jawaban salah, semua jawaban benar. Nah, itu nggak boleh di kalian kalau bikin soal. Di pilihan jawaban itu misalkan semua pilihan jawaban benar, semua jawaban di atas salah. Nah, itu nggak boleh. Nah ini. Nah itu jadi jadi itu nggak boleh, itu tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan inilah direkam, tidak sesuai dengan kaidah ya. Jadi nggak boleh, dari kaidah Permendikbudnya nggak boleh ada yang seperti itu. Siap ya. Nanti iklan. Coba Hana sekarang ini apanya yang salah? Berikut ini sikap yang harus tertanam pada seseorang dalam kejahatan yang amal kecuali Nah itu dari C dia jawab lagi. jawaban yang akan A sama D sabar tanpa harus berusaha, yang D berusaha. Jadi harus dijawab jadi jawaban tong itu. Jawabannya betul semua, tapi yang akan harus ada tanpa harus berusahanya. Itu ya, yang hijina C, Kak. Berserah diri tanpa Usaha atau mau C atau mau A, Bu? iya C, itu yang C. Ini beneran itu C sama D. Jadi gimana tadi yang salahnya apanya? Jawabannya. Ya. Pilihan jawabannya yang salah. Kenapa dengan pilihan jawabannya? Karena menggiring ke katanya berserah diri, tapi tanpa harus berusaha tuh. Bapaknya kan Bu, ayo jawaban langsung itu. Kalau jawaban dia mencolok bisa gitu. Iya. Jadi nah ini udah pada bagus ya analisisnya. Memang salahnya ada di pilihan jawaban. Jadi panjang rumusan jawaban itu harus relatif sama. Jangan yang lain pendek, aya nu panjang hiji. Nah, pasti orang sok pilih sigana jawaban aya nu panjang ya. Atau yang pendek nih misalnya. Jadi rumusan jawaban harus relatif sama. Kalau ini kan A sabar, B tawakal, C berserah diri tanpa harus berusaha. Nah, itu panjang sendiri, D berusaha. Jadi harus sama kalau nantian bikin soal ya, nggak boleh misalkan yang berapa pendek, yang satunya panjang. Nah, itu harus relatif sama. Selanjutnya masih ada di sini apa yang ini udah ya, ini udah. Selanjutnya yang ini, coba silakan Syifa, apanya yang salah dari soal ini? Perintah saum terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, 83, 184, 182. Jawaban. Apanya yang salah coba? Mengingat objek Jawaban berdekatan. Gimana? Kok 108 riban tadi nanti. Pakai ayat itu Bu. Soalnya banyak itu salah. Kan itu ayatnya. Oh, kata-kata ayat gitu. Coba lebih teliti lagi, apanya ini yang salah? Perintah saum terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat titik-titik A 185, B 183, C 184, D 182. Jawaban tadi di tangan Bu Rasna. Itu mah dari tadi juga emang gitu. Apa tadi Dina? Mau jawab apa? Harusnya gimana? Cekal dengan beratur 182, 83, 84, 85. Nah betul itu, betul. Di kaidah itu ada pilihan jawaban. Kalau kalian bikin soal, pilihan jawabannya berbentuk angka, harus disusun berdasarkan urutan terkecil atau kronologis waktunya. Kalau tahun dari tahun 95 dulu, jangan langsung 98. Kalau angka nggak boleh ngacak. Jadi dari terkecil dulu. Ya.
182, B 183, C 184, D 185. Pinter dinanya. Ya. Selanjutnya ini apanya yang salah? Coba Zulpa, sekarang Zulpa nih, bagian Zulpa. Soal ini Pasangan 4 antara penggalan ayat dan hukum bacaan pada tabel di atas adalah naon kumaha jawabanna? tapi panjang kan ge ulah. Eta mah sami, eta mah ngagejlok sami, eta mah tipe. Coba apanya yang salah? Berarti eta mah sama. Soalnya apanya yang salah? Coba lebih teliti lagi, coba. Apanya coba? Kumaha? Kalian suka bikin soal kayak gini? Coba, iya lihat lagi, coba apanya yang salah. Taluk. Baik kalau taluk. Jadi di sini yang salahnya itu di pokok soalnya, di stemnya. Jadi gambar di sini kan ada tabel ya. Tabel itu harus jelas dan berfungsi. Kan ini nggak berfungsi, nggak ada nomornya. Tiba-tiba saja di pilihan jawaban ada nomornya. Ada nomornya. Nah, jadi tidak ada nomornya. Ini kan ada. Kalau kalian menyajikan gambar atau grafik atau tabel atau diagram harus jelas dan berfungsi. Nah, ini kan nggak berfungsi. Tiba-tiba saja di pilihan jawaban strip 1, mana yang satu itu nggak, walaupun nggak pakai itu, jadi nggak berfungsi. Jadi kurang pakai nomor ya, nggak pakai nomor di tabelnya. Harusnya misalkan penggalan ayat 1 baitin wudi'a, 1 iklab, 2 ayatum bayinat, 2 idgham bigunan, nggak ada nomornya. Ya, harus lebih teliti lagi Bu Bapak Guru, nanti sebentar lagi jadi Bu Bapak Gurunya. Nah, ini coba apanya yang salah. Ini sekarang Rizka, apa yang salah dari soal ini? Ya, jadi makanya Ibu nanya, jadi gimana itu yang salahnya apa nih? Harusnya terdapat dalam surat titik-titik ayat titik-titik. Kalau nanya suratnya, jadi berarti nggak usah ada itunya ayatnya. Kalau misalkan nanya suratnya aja, ada urutannya, udah berurutan. Udah berurutan ini? Udah. Cuma apanya yang salah nih? Pasti ada yang salah. Jawaban Surat dan ayat. itu lain jawaban Nana dan nih misalkan A Al-Baqarah, B Al-Maidah, C soalnya nyuruhnya Jadi sekarang dirubah jawabannya sama. banana itu soalnya suratnya beda-beda, harusnya suratnya beda-beda tiap jawaban. Kata siapa harus beda-beda? Berarti surat dan ayat. Soalnya Surat itu dan ayat. jadi nggak bisa dua opsi, menanyakan merubah. Pas ibu jawabannya lu bener nang. Ya, diteliti dulu. Udah diteliti sama kalian. Jadi yang salah di sini adalah harus jelas ya itu bahwa misalnya di sini kata-kata Al-Baqarah itu harusnya dimasukkan dalam pokok soal. Jadi itu diulang-ulang Al-Baqarah. Jadi perintah saum terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat. Jadi tong Al-Baqarah diulang lagi Al-Baqarah itu lumayan beberapa detik menambah ketika kita baca ya kan, itu kalau ngisi soal harus cepat. Jadi berapa ya? Iya, pilihan jawabannya. Jadi memang harus dimasukkan ke pokok soal.
pilihan jawabannya nggak usah ada al-baqarah diulang-ulang, kan sama. Jadi masukkan ke pokok soal. Perintah saum terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat. Jadi tafsir ayat dan Iya. Iya, jadi yang salah ya dua-duanya, di pokok soalnya nggak ada suratnya. Di pilihan jawaban nggak usah diulang-ulang gitu, nggak usah diulang-ulang bisa konten. Ya kia-kianya. Kemudian ini coba apanya yang salah, coba nih lebih teliti lagi, silahkan Nuri yang bagian baca dan menganalisis, silahkan. Yang D, Bu. Jadi jawaban. Jadi lebih ke yang ari nu A, ayat sini ayat 3. Bu ari anu D kurang 2, 3. Ada jawabannya yang A ada Ibnu Rusyid, yang B enggak ada, yang C enggak ada, yang D enggak ada, terus yang B ada Ibnu Nafis, sedangkan yang A enggak ada, yang kata bahasa. Oh, ini ada yang tiga cendekiawan teh harus ada 3 orang yang ada di jawaban teratas. Ada Ibnu Sina, yang utamanya itu yang A B C D, ada Ibnu Sina, Ibnu Al-Arabi, sama Al-Kindi. Sedangkan itu ada tambahan Ibnu Rusyid sama Ibnu Nafis. Ya baik, itu ijtihad kalian ya. Yang benar sesuai kaidahnya itu adalah, tapi memang bagus udah pada analisis. Pokoknya berpikir saja dulu ya, yang penting. Untuk jawabannya itu di sini ini ditanda baca. Nah itu tidak tepat kalau dengan titik 2 tuh ada maknya adalah titik 2. Nah kalian lebih teliti lagi. Masa adalah titik 2? Kalau titik 2 itu fungsinya untuk memerinci. Kalau titik 2 itu untuk memerinci. Nah harusnya itu pakai ya. Harusnya titiknya itu sama elipsis ya. Kalau di akhir 4 misalkan kalau soalnya itu adalah titik-titik, kalau itu 4 titiknya ada kaidahnya. Kalian jujur hoyong 5 titik atau berapa? Kalau di tengah-tengah 3. Kalau misalnya kalau di akhir 4 ya titiknya. Jadi kalau di tengah 3. Misalnya isim marfu adalah isim yang titik-titik isinya terletak, misalnya setelah fi'il mau, jadi isinya terletak. Jadi kalau di tengah-tengah titiknya 3, kalau di akhir titiknya 4. Nah itu elipsis. Jadi penggunaan tanda baca harus tepat ya. Dari Kemendikbud, di Permendikbud tentang kaidah membuat soal ada di sana. Kemudian di sana juga ada tanda baca yang tidak tepat, yaitu dengan strip. Coba. Nah, dengan strip. Kan harusnya kalau strip itu tanda hubung, harusnya dengan koma. Ini tepatnya dengan koma. Masa strip maksudnya apa gitu ya? Nah itu jadi kalau strip mah tanda hubung, kalau ini mah koma seharusnya. Nah ini lebih teliti lagi coba. Ini yang ini apanya yang salah? Apanya yang salah? Cendekiawan muslim yang terkenal dalam bidang ilmu fisika adalah nomor 2. Ini ada 2 soal. Ada 2 soal. Di soal nomor 2 ada sesuatu yang salah. Apa coba salahnya? Teliti lagi, lebih teliti lagi. Apa coba? Enggak, ini 2 soal. Di soal 1 udah aman. Soal nomor 2 itu ada sesuatu yang salah. Apanya yang salah? Nomor 2 enggak jelas itu teh siapa. Jawaban kalian tulis dari siapa? Udah bagus nih Dina, udah bagus analisisnya. Jadi nggak jelas di nomor 2 itu siapa. Nah jadi di setiap soal itu harus independen. Di nomor 2 jangan sampai soal itu bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kan itu mah bergantung pada jawaban sebelumnya.
Kalau anak jawabannya salah di nomor 1, pasti nomor 2 nage salah. Kan ini karya tulis dari cendekiawan muslim pada jawaban soal nomor 1. Nah itu nggak boleh. Setiap soal harus independen. Harus jangan bergantung jawaban. Kan kalau jawaban anak nomor 1 jawabannya aroji, berarti karya tulisnya yang dipilihnya aroji. Kan belum tentu benar. Jadi soal nomor 2 salah. Karena apa tadi? Tidak independen, maksudnya tidak independen bergantung pada soal sebelumnya. Nggak boleh bikin soal seperti itu bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Bukan pada soal ya, jawaban. Kalau satu stimulus untuk 2 soal, 3 soal boleh. Kan biasanya ada 1 soal untuk pertanyaan, 2 pertanyaan misalkan. Ini mah bergantung pada jawaban. Kan kalau anak salah udah fatal, dua-duanya salah berarti. Ya itu. Kemudian ini apanya yang salah coba? Tanda baca. Apanya yang salah? Gak ada pakai corak terus. Coba. Artinya. Itu perhatikan tadi titik-titik kata ibu. Kalau di tengah berapa? Kalau di tengah kata ibu? 3. Kalau di akhir? 4. Wahai anak-anakku, janganlah engkau titik-titik itu di tengah atau di akhir? Di tengah. Jadi titik-titik titiknya. Akhir. Di tengah ya. Janganlah engkau titik-titik mempersekutukan Allah. Itu di tengah kan? Kalau di tengah titiknya harus berapa? 3. Kalau di akhir? Kalau itu tengah atau akhir? Tengah. Itu ada berapa titik? 4. Harusnya 3. itu udah bisa. Jadi tanda titik kalian bisa ngetik teh bisa konteks supaya 5 benar supaya titik-titik kayaknya itu ada aturannya. Nah ini coba ini apanya yang salah? Ayat al mana tuh? Hah? Apanya yang al yang banyak. oh itu mah tipe A-nya tipe coba. Ayat yang timbul Apanya yang salah? Apa? Coba Fitri. Contoh soal kurang ayat Al-Quran yang banyak timbul. Banyak. Jadi jangan timbul banyak timbul dalam Diksinya salah, apanya yang salah di diksi yang mana? timbul. Nah, kalian udah bagus tuh. Jadi nggak boleh kata timbul itu maknanya berbeda antara orang Jogja, ya misalnya orang Jogja dengan orang beda. Timbul di Jawa itu kan tangi bangun. Jadi kalau soal itu kan untuk seluruh Indonesia, jangan menggunakan kata yang dalam satu daerah ini maknanya ini maknanya nih. Jadi Nanti muncul punya banyak muncul. yang banyak muncul. Kalau lebih bagusnya itu yang banyak muncul. Udah pada bagus ya analisisnya? Dan sudah habis. So.